Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas Bahasa Indonesia. Kali ini kita akan membahas iklan dan sarana komunikasi. Oke. Ada dua KD yang akan kita bahas di video kali ini, yaitu KD 3.3 dan juga KD 4.3, yaitu mengidentifikasi informasi dan juga menyimpulkan isi iklan, slogan, atau poster. Jadi ada tiga hal yang akan kita bahas di sini: iklan, slogan, dan juga poster, terkait cara menyimpulkan dan juga mengidentifikasi informasi yang ada di dalamnya. Nah, sebelum kita mulai, pastinya kita sering sekali melihat gambar-gambar ini berada di sekitaran kita, baik itu di televisi, di billboard, di jalanan maksud saya, di spanduk, di selebaran, dan lain sebagainya. Apakah yang dikatakan gambar ini, atau termasuk hal apakah gambar-gambar ini yang akan kita bahas untuk hari ini. Apakah ini slogan, iklan, atau malah poster? Nah, kita akan mulai dari iklan terlebih dahulu. Apa itu iklan? Nah, yang pertama kita harus tahu tentang iklan, bahwa iklan adalah alat yang digunakan untuk memberitahu, atau media yang digunakan untuk memberitahu khalayak tentang produk yang dijual. Selanjutnya adalah biasanya iklan menunjukkan kualitas barang yang dipromosikan, dan juga kesannya dibuat untuk merayu target untuk tergiur membeli. Selanjutnya, bentuk dari iklan biasanya berupa video, suara, dan media cetak. Dan selanjutnya dipasang pada semua media, ya, baik itu video, suara, maupun media cetak, dan merupakan teks persuasif yang memadukan unsur gambar dengan kata-kata, unsur gerak, dan suara. Nah, bisa dikatakan sebuah teks persuasif karena sebuah iklan biasanya mengandung sebuah ajakan atau persuasi. Selanjutnya kita akan bahas media yang kedua, yaitu slogan. Slogan bentuknya hanya berupa kata-kata atau kalimat, dibuat singkat namun tetap memiliki makna dan menarik serta mudah diingat. Dan selanjutnya bisa diselipkan pada poster iklan sebagai kalimat ekspresi. Tidak memiliki batasan media, karena hanya berupa tulisan, dia tidak memiliki batasan media. Kadang dia bisa ada di sebuah poster, kadang dia ada di iklan, atau kadang dia berdiri sendiri. Dan selanjutnya ada lagi poster. Poster ini untuk menyampaikan ide, gagasan, atau pesan penting, mengutamakan penampilan gambar dan kata-kata yang menarik agar khalayak lebih terkesan. Dipasang pada tempat umum tentunya, dan juga bentuk poster itu sendiri adalah berupa kertas ukuran besar. Kenapa dia dipasang di tempat umum? Karena targetnya adalah agar khalayak lebih terkesan. Di mana tempat banyaknya orang, disitulah diletakkan sebuah poster. Oke, setelah kita memahami ciri-ciri dan juga bentukan-bentukan dari poster, slogan, dan juga iklan, marilah kita buat pengertiannya. Oke, pengertian dari iklan, slogan, dan poster. Nah, ini harus kalian pahami agar kalian sedikit banyak bisa membedakan antara iklan, slogan, dan juga poster. Nah, iklan adalah berita pesanan untuk mendorong, membujuk khalayak ramai agar tertarik pada barang dan jasa yang ditawarkan. Nah, biasanya iklan ini dekat sekali dengan yang namanya penjualan barang atau komersial. Jadi iklan biasanya digunakan untuk hal-hal yang terkait dengan komersial, walaupun tidak selalu seperti itu. Nah, biasanya dipasang di media baik surat kabar, majalah, ataupun tempat lainnya. Seperti sekarang, iklan sering sekali kita lihat di Instagram, misalnya di YouTube, dan lain sebagainya. Ada juga slogan, kata atau kalimat pendek yang menarik serta mudah diingat sebagai dasar atau prinsip utama dari suatu usaha, organisasi, dan sebagainya. Sering sekali kita melihat slogan ini, misalnya di lorong sekolah atau di lorong rumah sakit, kalimat-kalimat atau kata-kata yang memotivasi dan juga menjadi standar dari sebuah usaha, organisasi, atau lain sebagainya. Berikutnya adalah poster. Poster merupakan pelengkap yang terdiri dari kata-kata, gambar yang memberitahu suatu ide dan hal penting terhadap masyarakat. Ini pasti sering nih kalian lihat kertas yang terdiri dari gambar-gambar dan juga tulisan-tulisan, itu bisa dikatakan sebuah poster. Agar lebih lengkapnya kita lihat langkah selanjutnya. Nah, ini adalah gambar yang pertama tadi kita lihat.
ada 3 buah gambar. Nah, ini adalah iklan Sprite karena di sini tujuannya adalah menjual Sprite ini menjadi laku dengan kata-kata yang bisa dikatakan juga sebagai kata-kata jualannya, yaitu kayak ada lemon lime-nya gitu. Nah, orang bakal tertarik untuk membeli Sprite ini karena ada rasa lemon lime ini membuat orang penasaran untuk membelinya. Dan ada kalimat berikutnya adalah no bookis alias tidak bohong ya. Nah, ini adalah slogan. Yang nomor 2 ini adalah slogan. Hanya terdiri dari kata-kata yang bisa juga memotivasi, membuat orang tertarik dengan kata-katanya dan mempengaruhi orang untuk ikut istilahnya terpengaruh dengan kata-katanya. Jadi sifatnya adalah persuasi, mengajak orang, dan bentukannya adalah kata-kata seperti ini. Dan ini adalah bentukan dari poster. Oke, ini adalah poster terkait virus corona yang menjangkit hampir di seluruh Indonesia ya. Nah, dia bisa menjelaskan ciri-cirinya, nih ciri-ciri corona. Nah, ada gambar-gambar, ada juga tulisan, dan juga ajakan juga untuk pencegahan bagaimana caranya, nih ajakan untuk stay safe dan lain sebagainya. Ini adalah bentukan dari sebuah poster. Lanjut, kita akan membahas dari unsur-unsur dalam sebuah iklan, slogan, dan juga poster. Nah, unsur-unsur pembentuk dari sebuah iklan biasanya ada gambar, ada kata-kata. Ya, kita lihat tadi ada gambar, ada kata-kata, ada yang gerak karena sebuah iklan juga kadang buat video. Misalnya contohnya ya iklan di televisi, iklan di YouTube, ya sering sekali kita lihat, dan juga pastinya suara. Dan kalau slogan itu biasanya gambarnya tidak terlalu dominan ya, hanya pemanis saja. Ada juga slogan yang dikasih background untuk menunjukkan kesan kuat dari kata-kata itu, tapi sebenarnya gambarnya tidak terlalu penting ya. Yang penting itu adalah kata-katanya, atau misalnya kalau dibacakan maka itu jadi suara. Selanjutnya adalah poster. Seperti kita lihat tadi contoh nomor 3, poster itu pastinya terdiri dari gambar dan juga kata-kata. Nah, tapi karena biasanya poster diletakkan di sebuah kertas besar, maka dia tidak bergerak dan juga tidak bersuara. Itu yang sedikit membedakannya dengan iklan. Nah, kalau kita buat pengertiannya secara umum, maka iklan adalah teks persuasif yang memadukan gambar dengan kata-kata dan unsur gerak dan suara. Ini kita pengertiannya berdasarkan unsur-unsurnya ya. Dan slogan merupakan teks persuasif yang mengutamakan unsur kata-kata ya, mengutamakan ya. Dan poster merupakan teks persuasif yang mengutamakan kekuatan gambar dan kata-kata yang dipajang di tempat umum. Jadi dia dipajang. Nah, dari ketiga pengertian menurut unsur-unsur ini, maka kita bisa ketahui kalau inti utama dari iklan, slogan, dan poster adalah teks persuasif atau ajakan. Jadi ketiga-tiganya intinya adalah mengajak orang, mengajak untuk membeli, mengajak orang untuk berubah lebih baik, dan lain sebagainya. Oke, kali ini kita akan membahas unsur pembentuk dari iklan. Pastinya ada sumber. Sumber adalah yang memasang iklan atau berinisiatif atau penyandang dana dari pemasangan suatu iklan. Nah, iklan itu pastinya diisi dengan sebuah pesan, yaitu informasi yang disampaikan wujudnya bisa berubah berupa pesan verbal maupun pesan non-verbal. Misalnya di iklan kan ada video orang bergerak, nah itu adalah pesan non-verbal, sedangkan suaranya itu adalah pesan yang verbal. Selanjutnya adalah media, di mana dia akan diletakkan, bisa di media cetak, elektronik, ataupun media-media lainnya. Selanjutnya adalah penerima. Nah, ini adalah orang yang akan melihat tayangan itu, melihat iklan tersebut, atau biasa kita sebut dengan sasaran atau objek iklan. Selanjutnya adalah efek. Ini adalah perubahan yang terjadi. Ketika kita melihat iklan itu, kita akan ada perubahan terjadi dalam diri kita. Misalnya sikap, pola pikir, perilaku, kebiasaan, dan pola hidup. Selanjutnya adalah umpan balik. Ini adalah tanggapan kita. Ketika ada perubahan, berarti kita ada tanggapan. Misalnya kita membaca sebuah produk kosmetik, maka kita akan ingin membeli kosmetik. Itu adalah umpan balik dari efek kita melihat sebuah iklan.
Kayak seperti itu ya. Lanjut, kita akan membahas jenis iklan. Jenis iklan ada 3, yaitu jenis iklan menurut isi iklan. Oke, kita pilah-pilah ya. Jenis iklan menurut isi, berdasarkan media tayangnya, dan juga berdasarkan tujuan. Satu persatu akan kita bahas. Oke, yang pertama adalah menurut isi. Iklan pertama adalah pemberitahuan atau pengumuman. Pasti kita sering sekali mendengar atau melihat di koran iklan seperti ini nih. Pemberitahuan misalnya ada barang yang hilang, misalnya kematian misalnya, atau iklan event misalnya ada konser misalnya. Wah, ini kan sering sekali ya kita lihat iklan konser seperti itu. Nah, itu bisa dikatakan sebuah iklan pemberitahuan. Di koran banyak, atau misalnya di bawah di iklan baris di televisi misalnya, ada banyak sekali. Selanjutnya yang kedua berdasarkan isi ya Mas ya, yaitu iklan penawaran atau niaga. Nah, ini sering sekali pastinya kita lihat di televisi, di koran, di majalah, iklan yang intinya adalah menjual. Menjual apa? Menjual barang atau menjual jasa. Jadi iklan ini adalah iklan yang bertujuan untuk menawarkan barang dan jasa kepada khalayak ramai. Nah, termasuk juga misalnya endorse dan lain sebagainya, itu bisa termasuk iklan niaga atau penjualan. Selanjutnya adalah iklan layanan masyarakat. Nah, ini termasuk iklan yang tidak bertujuan komersil ya. Iklan layanan ini adalah iklan yang ajakan, misalnya seperti ini, orang beriman membuang sampah pada tempatnya. Ini adalah ajakan buat orang-orang untuk tidak membuang sampah pada tempatnya. Selanjutnya yang berikutnya adalah berdasarkan media. Nah, berdasarkan media yang pertama adalah media cetak. Nah, ini pastinya kita sering lihat kalau kalian sering membeli koran ataupun membeli majalah, pastinya pernah melihat iklan baris misalnya, iklan kolom, atau iklan yang ukurannya gede alias iklan display. Nah, ini adalah contoh iklan display ya, iklan dari mobil Toyota di salah satu koran. Nah, kalau yang pertama tadi itu kan ada tuh iklan baris ya. Iklan baris itu lowongan pekerjaan dan lain sebagainya, itu bisa dikatakan iklan baris. Nah, selanjutnya adalah iklan di elektronik. Nah, di elektronik ini adalah jenis iklan yang menggunakan media elektronik, misalnya televisi atau radio. Nah, kalau iklannya di televisi berarti dia berupa tayangan video. Kalau misalnya di radio berarti dia dominan suara. Nah, ini adalah iklan di televisi di Indosiar ya, iklan Sunlight ya. Bersih bersinar Sunlight. Nah, ini adalah salah satu contoh ya. Gak perlu kita lihat videonya, yang penting kita pasti pernah lihat iklan di televisi kalau kalian yang masih menonton televisi, atau di YouTube dan lain sebagainya. Nah, kalau iklan di YouTube biasanya kita sebut dengan iklan internet. Nah, iklan internet ini juga bisa dikatakan iklan elektronik ya, karena dia juga ada di gawai, di komputer. Misalnya kita lihat sekarang di media sosial juga banyak sekali iklan-iklan yang beredar, misalnya story artis yang sedang mengendorse barang dan lain sebagainya, itu bisa juga dikatakan sebagai sebuah iklan. Atau di sekarang masih ada sih blog misalnya, atau media-media sosial lain yang sering dipakai untuk membuat sebuah iklan atau menyebar sebuah iklan. Nah, selanjutnya adalah iklan luar ruangan. Nah, ini billboard yang gede itu, atau spanduk boleh juga, yang pasti memuat sebuah iklan. Nah, ada papan billboard, ada spanduk, ada apa lagi ya, misalnya iklan tempel. Misalnya kalau kalian sering melihat iklan di tiang listrik, nah iklan badut, nah itu juga iklan karena intinya kan menjual dan dia berada di luar ruangan. Nah, ini berdasarkan dari medianya. Selanjutnya kita masuk jenis-jenis iklan berdasarkan tujuan. Nah, setelah tadi media, kali ini tujuan. Jenis yang pertama adalah iklan komersial. Iklan komersial, yang namanya komersial berarti tujuannya mencari keuntungan atau nilai ekonomi. Nah,
Seperti apa iklan komersial itu dibagi 3 jenis ya, yaitu iklan konsumen yang bertujuan untuk mencari keuntungan di mana sasarannya adalah konsumen akhir, dan iklan bisnis ini bertujuan untuk mencari relasi bisnis di mana sasaran pesan adalah mitra distributor atau penyalur produk. Dan selanjutnya adalah iklan profesional yang bertujuan untuk mencari keuntungan ekonomi di mana sasaran pesannya adalah kalangan profesional. Nah, seperti apa contoh iklannya ya? Misal iklan handphone. Nah, atau bahasa Indonesianya adalah gawai ya. Nah, ini adalah iklan Samsung J7. Ini adalah contoh iklan di mana diletakkan ya terserah mereka untuk meletakkannya di media manapun. Misalnya yang pasti ini adalah dia kan ingin menjual, ingin laku, maka dia disebut tujuannya. Ingat ya, tujuan. Kita bahas berdasarkan tujuan. Tujuan dari dia membuat iklan ini adalah tujuannya adalah komersial alias mencari keuntungan. Selanjutnya adalah iklan non komersial. Iklan non komersial apa saja dikatakan iklan non komersial? Yang pasti iklan yang dibuat tujuannya memberikan informasi atau isu-isu penting yang berupa ajakan untuk mendidik masyarakat dan tidak bertujuan untuk mencari keuntungan ekonomi. Nah, iklan ini digunakan untuk kepentingan sosial atau secara sosial. Nah, yang termasuk contoh iklan non komersial itu apa saja? Misalnya iklan menjaga kebersihan lingkungan, iklan tata cara membayar pajak dan lain sebagainya. Misal contoh ini ajakan kita untuk menanam pohon untuk masa depan, karena di zaman sekarang pohon sudah semakin jarang, semakin langka, maka kita perlu untuk menanam pohon. Ini tidak ada kepentingan komersial di sini, maka dikatakan dia iklan non komersial. Lanjut, bagaimana dengan slogan? Slogan juga ada jenis-jenisnya. Yang pertama adalah slogan pendidikan. Slogan pendidikan bertujuan untuk memberikan informasi, ajakan, motivasi dalam dunia pendidikan. Contohnya ada Tuturi Handayani, generasi hebat adalah generasi yang berpendidikan. Ini pasti kalian sering sekali lihat misalnya di koridor sekolah. Nah, misalnya di koridor sekolah diletakin di atas buku adalah jendela dunia, mari gemar membaca. Ini pasti sering sekali. Selanjutnya slogan apa lagi? Adalah slogan kesehatan. Ini sering kita ketemu di rumah sakit. Slogan kesehatan adalah jenis slogan yang tujuannya untuk memberikan informasi, ajakan, motivasi di bidang kesehatan. Apa saja contohnya? Misalnya katakan tidak pada narkoba, mencegah lebih baik daripada mengobati, dan lain sebagainya. Ini sering sekali kita lihat di rumah sakit, di puskesmas, atau di klinik bidan, sering sekali. Bahkan di sekolah-sekolah juga pastinya ada, biar orang tetap menjaga kesehatan. Apalagi di masa pandemi seperti sekarang. Selanjutnya adalah slogan peduli lingkungan. Apa saja itu? Nah, peduli lingkungan pastinya berkaitan dengan lingkungan. Yang berkaitan dengan lingkungan, salah satu contohnya adalah buanglah sampah pada tempatnya. Bersih itu baik, bersih itu indah, bersih itu sehat misalnya. Atau seperti yang tadi ya, itu kan termasuk slogan yang ada di sebuah iklan, misalnya tanam pohon kan. Itu ada kan slogan seperti diberitakan tadi atau diberitahu tadi, kalau slogan itu bisa ada di sebuah iklan ataupun di sebuah poster karena dia bentuknya adalah tulisan. Selanjutnya kita akan bahas slogan pemasaran produk atau slogan bisnis. Nah, ini sering sekali kita lihat di iklan-iklan komersial. Nah, isinya kan ada slogan juga, KitKat, ada break, ada KitKat. Nah, ini kan sering kita dengar, atau ada orang lain menyebutnya dengan tagline misalnya. Ya, itu adalah slogan pemasaran atau produk bisnis. Tujuannya apa? Ya, pastinya untuk membuat branding image atau merek dagangnya menjadi lebih terkenal. Selanjutnya adalah kita bahas ke jenis-jenis poster. Nah, kali ini kita bahas jenis poster berdasarkan isi ya. Ada yang namanya poster niaga. Poster niaga adalah poster yang dibuat tujuannya untuk menawarkan barang dan jasa. Selanjutnya adalah poster layanan masyarakat. Poster layanan masyarakat adalah poster yang memuat informasi untuk mengedukasi masyarakat secara umum tentang suatu hal. Selanjutnya adalah poster kegiatan ya. Kegiatan apa saja yang dilakukan. Misalnya
bersih-bersih dan sebagainya, pengen kita buat jadikan poster, boleh misalnya. Selanjutnya adalah poster pendidikan. Poster pendidikan ya tujuannya memberitahu atau mendidik masyarakat. Dalamnya bisa apa? Bisa ada slogan pendidikan juga. Nah, coba kita lihat contoh-contohnya. Ini adalah contoh poster niaga. Ini adalah contoh poster layanan masyarakat. Nah, ini adalah poster kegiatan nih. Ada kegiatan bersihkan hati dan lingkungan, ini mengajak orang untuk bersih-bersih. Ini adalah poster kegiatan. Dan selanjutnya adalah poster pendidikan ya. Jadi poster dengan iklan itu hampir mirip karena poster juga ada di media-media, tapi kalau poster ini yang membedakannya, dia biasanya berupa kertas lembaran yang ditempel-tempel di dinding gitu. Kalau iklan kan bisa ada video, misalnya ada audio, misalnya ada gambar dan lain sebagainya. Kita lanjut jenis poster berdasarkan tujuan. Yang pertama adalah poster kampanye. Nah, ini ntar lagi nih sering banget akan kita lihat. Lanjutnya adalah poster cheesecake. Ini adalah poster untuk kegiatan yang memperhatikan atau mencari minat publik. Nah, selanjutnya adalah poster film. Poster film ini adalah poster yang dibuat untuk mempromosikan suatu film. Nah, ini di bioskop. Di bioskop nih sering sekali kita lihat kan. Kalau poster kampanye ini biasanya pas pemilu, pilkada, walaupun ya umuran kalian belum bisa milih, pastinya kalian sering sekali melihat poster ini ada di mana-mana. Ya, mengajak masyarakat untuk memilih pastinya. Dan selanjutnya adalah poster buku dan komik. Nah, ini adanya di toko buku ya kita sebut merek aja, misalnya Gramedia dan lain sebagainya, itu pasti ada poster buku. Nah, ini adalah contohnya. Ini adalah kampanye OSIS. Nah, seperti kemarin kita ada kampanye OSIS. Nah, harusnya mereka buat poster seperti ini juga untuk mencari minat orang untuk memilihnya. Atau nih poster cheesecake yang untuk mempengaruhi atau menarik perhatian. Bisa poster band dan sebagainya. Mereka foto album misalnya, itu kan ditayangkan, misalnya bakalan konser atau bakalan buat album baru. Untuk menarik perhatian, dia buat dulu posternya untuk orang biar tahu. Dan juga adalah poster film, nih cek toko sebelah, film lama lah ya. Selanjutnya adalah poster buku atau komik, nih komik One Piece. Kita lanjut lagi jenis-jenis poster ya, yaitu poster propaganda. Poster propaganda itu adalah poster yang berisikan kalimat yang bertentangan dengan pemerintahan berwenang. Misalnya ini propaganda ini seperti poster protes lah, protes terhadap sesuatu hal, misalnya protes ya, ini kok jadi prosa sih, protes ya, hapus saja biar jangan ada kesalahan ya. Ada protes misalnya disampaikan dengan sebuah poster juga boleh, misalnya tuntutan untuk turunnya harga minyak dan lain sebagainya. Poster dicari ya, nih kalau misalnya ada anak hilang atau apapun bisa buat poster, misalnya kucing hilang dan lain sebagainya. Lanjutnya ada poster riset. Nah, kalau misalnya melaksanakan riset, hasil pengumuman risetnya itu bisa kita buat poster. Misalnya kita riset obat vaksin misalnya. Nah, kita buat poster biar orang mengerti alur kinerja vaksinnya seperti apa misalnya. Selanjutnya bisa juga dia menginformasikan sebuah kegiatan riset. Nah, ada juga poster afirmasi, ini bertujuan untuk memberikan motivasi kepada pembaca. Nah, ini banyak sekali kata-kata slogan motivasi yang bisa ada di poster afirmasi. Selanjutnya ada poster komersial. Nah, poster komersial ini hampir sama dengan poster niaga, yaitu untuk mempromosikan. Nah, ini dia. Ini adalah poster propaganda nih, protes. Dan ini adalah poster dicari atau wanted ya, wanted. Ini yang 5, ini yang 6, dan ini adalah jurnal ilmiah, berarti ini adalah riset. Ini adalah poster komersial dan ini adalah poster afirmasi, motivasi kan. Dia bisa, kenapa saya tidak? Nah, jelas ya untuk berbagai macam poster yang ada di sekitar kita. Kita lanjut lagi jenis-jenis poster ya. Oke, kali ini kita akan membahas
tentang menyimpulkan maksud suatu iklan, slogan, atau poster. Setelah kita memahami tentang poster tadi, maka kita akan membahas ketiganya, iklan, slogan, atau poster. Ini untuk materi 4.3 ya, yaitu menyimpulkan suatu maksud iklan, slogan, dan poster. Bagaimana sih caranya untuk menyimpulkan maksud suatu iklan, slogan, atau poster? Nah, yang kita harus lakukan adalah amati dulu. Ketika kita sudah ketemu iklan, slogan, atau posternya, kita amati. Apa yang kita amati? Unsur-unsurnya, baik itu gambarnya seperti apa, arahnya kemana, siapa yang ada di gambar tersebut, apa yang ada di gambar tersebut, terus tulisannya apa yang ada di situ, penjelasannya seperti apa. Itu adalah kan unsur-unsur dari iklan, slogan, atau poster. Selanjutnya adalah kita temukan ide pokoknya. Sebenarnya dia bahas apa sih? Iklannya ngebahas apa sih? Atau slogannya ngebahas apa sih? Baru kita susun pernyataannya berdasarkan ide pokok itu. Oke, ada kata kuncinya, ada ide pokoknya, maka kita susun menjadi sebuah kalimat utuh atau pernyataan yang menyimpulkan makna atau maksud dari sebuah iklan, slogan, ataupun poster. Oke, kita lihat contoh berikut ya. Ini adalah iklan Nuvo. Oke, unsur-unsurnya ada gambar kaseto, pemerhati anak, dan juga ada gambar anak yang sehat dan aktif, juga anak yang berani. Nih kita lihat dia megang burung ya. Jadi dia berani bereksplorasi, dan juga ada slogannya kan, ciptakan hari-hari anti kuman. Ini iklan ya. Iklan dari Nuvo. Nah, penuhi hak hidup sehat dan tumbuh kembang anak, dan ada gambar 4 varian dari produk Nuvo. Nah, kita akan coba untuk membuat simpulan iklannya. Oke, iklan tersebut menjelaskan tentang produk dari Wingscare. Nah, ini berarti produk dari Wingscare yaitu sabun mandi Nuvo. Oke. Yang disebutkan mampu membasmi kuman hingga 99%. Mana dia ini? 99% kuman mati, bahwa dia adalah anti kuman. Oke. Selanjutnya adalah ditandai dengan slogan hari-hari anti kuman ya. Ini kan slogannya ada hari-hari anti kuman, diperkuatnya dengan 99 kuman mati. Maka dapat kita simpulkan bahwa dia disebutkan mampu membasmi kuman. Nah, iklan ini juga menunjukkan jika dengan menggunakan Nuvo, anak akan menjadi sehat dan aktif, juga berani bereksplorasi. Karena dia ketika mandi ini, maka dia bisa bersih-bersih lagi kalau dia kotor. Maksud saya itu dia bisa bersih-bersih dengan sabun Nuvo. Nah, dalam iklan ini juga menjelaskan terdapat 4 varian dari sabun Nuvo. Nah, kita bisa tahu dari mana? Dari gambar yang ada di iklan tersebut. Maka kita dapat menyimpulkannya menjadi sebuah pernyataan seperti ini ya. Oke, bagaimana dengan slogan? Nah, kita lihat slogan ini. Belajar selagi muda agar tiada sesal kelak saat tua. Bagaimana mengartikannya? Oke, dari kata-katanya, karena ini adalah slogan, maka kita akan baca dari teksnya, kata-katanya. Dalam slogan ini menjelaskan bagaimana kita harus memanfaatkan masa muda untuk belajar dan berkegiatan positif. Karena selagi kita masih muda lah, kita diberi banyak waktu untuk belajar banyak hal ya. Kita tahu belajar selagi muda. Yang seperti kita tahu ketika kita muda kan kita punya banyak waktu, maka lebih baik kita lakukan dengan belajar. Nah, jika sudah tua itu akan sangat terlambat untuk belajar sesuatu yang harusnya kita pelajari ketika muda. Yang tinggal hanyalah penyesalan, karena bakal ada sesal. Ya, kita kan belajar itu ada SD, SMP, SMA. Nah, ketika kita SMA, kita lalai di SD, SMP, maka kita akan ngulang lagi pembelajaran ini ketika SMA. Lah malu teman-teman udah pada bisa, sedangkan kita hanya malas-malasan di rumah, tidak coba belajar. Ketika kita SMA, di tes pelajaran SMP dan SD malah kita nggak bisa. Parahnya lagi malah ketika kita kuliah ataupun ketika kita bekerja, kita tidak mampu menyelesaikan masalah yang harusnya bisa diselesaikan oleh anak SMP, maka akan ada sesal kemudian. Seperti itu pemaknaannya. Selanjutnya ada poster. Nah, ini adalah poster tentang gila main video game. Nah, kebanyakan orang main video game zaman sekarang banyak sekali dampak negatifnya karena kebanyakan main berjam-jam. Bahkan ketika belajar masih juga main game. Apa saja dampaknya? Nih, kita lihat dampaknya dari poster ini: penurunan kesehatan fisik, penyimpangan perilaku, agresif, emosi tidak stabil,
malas berinteraksi dengan lingkungan. Nah, kalau ini terjadi dengan diri kalian, maka kurangilah main game. Kalaupun kalian harus bermain game ataupun ya hobi bermain game, janganlah lebih dari 20 jam seminggu. Dan sesuaikan game kalian dengan rating umur kalian. Kalau di situ dijelaskan dia untuk 17 tahun ke atas, maka jangan kalian mainkan, karena biasanya ada faktor-faktor yang tidak boleh kalian main, misalnya kekerasan dan lain sebagainya. Dan usahakan tidak bermain sendiri, karena akan membuat kalian menjadi malas berinteraksi dengan lingkungan. Dan selanjutnya, hindari game yang sulit. Kalau misalnya game itu bisa buat kalian emosi terus-menerus, maka ya lebih baik tinggalkan gamenya. Oke, bagaimana cara menyimpulkan? Setelah kita dapat tadi unsur-unsurnya seperti apa, maka kita jelaskan menjadi sebuah pernyataan, sebuah simpulan. Berarti setelah kita tahu tadi ya, poster tersebut menjelaskan tentang bahaya bermain video game secara berlebihan. Oke, ini dikatakan gila main video game, ini dampaknya. Wah, jelek sekali dampaknya. Apa saja dampaknya? Bahaya tersebut antara lain penurunan kesehatan fisik, penyimpangan perilaku, agresif dan emosi tidak stabil, dan malas berinteraksi dengan lingkungan. Maka poster ini mengajak ya, karena intinya poster, iklan ataupun slogan itu adalah mengajak. Berarti poster ini mengajak kita untuk mengikuti cara sehat main game, yaitu tidak lebih dari 20 jam, bermain game sesuai rating umur, dan tidak bermain sendiri, dan hindari game sulit dan memancing emosi. Ini kita lihat dari gambar yang di bawah ini. Nah, maka kita untuk menyimpulkan sebuah iklan, poster atau slogan, yang kita lakukan hanyalah tinggal melihat gambarnya atau kita melihat slogannya, membaca setiap teks yang ada di gambar, di iklan atau di poster itu. Selanjutnya membuat unsur-unsur pentingnya, ide pokoknya. Ini kan ide pokoknya tentang gila main game dan dampak negatif dari main game. Maka kita tinggal membuat sesuai dengan ide pokok itu. Oke. Nah, demikianlah pembelajaran kita hari ini terkait KD 3.3 dan 4.3. Terima kasih sudah mau belajar bersama. Misalnya kalian tidak memahami pembelajaran ini, boleh diulang, di post pemahamannya, atau bertanya via WA ataupun komentar di bawah. Nah, ini adalah tugas yang akan kalian kerjakan untuk minggu ini. Nah, yang pertama adalah carilah sebuah iklan dan sebuah poster, kemudian isilah tabel di bawah ini. Jenis produknya apa, atau jenis posternya tentang apa. Selanjutnya ini terkait dengan isi ya, isinya tentang apa. Selanjutnya adalah simpulan. Simpulannya seperti simpulan tadi, ketika kita membaca iklannya maka kita buat simpulannya. Oke. Jadi ada satu iklan dan juga satu poster saja. Buat tentukan isinya atau jenis produknya apa. Selanjutnya adalah buatlah simpulan dari iklan atau poster tersebut. Jadi satu iklan dan juga satu poster. Dan satu siswa tidak boleh sama dengan siswa yang lainnya. Dan yang kedua, jadi hanya ada 2 tugas. Simpulkanlah 3 slogan di bawah ini. Setelah tadi iklan dan poster, maka untuk slogan sudah Bapak tentukan, yaitu ada 3 slogan yang perlu kalian maknai atau disimpulkan untuk menjadi sebuah pernyataan berdasarkan slogan-slogan yang ada di sini. Oke. Hanya 2 tugas ini saja. Semoga kalian mendapatkan manfaat dari video ini, dan semoga tetap semangat belajar di tengah pandemi yang memaksa kita untuk sekolah online. Terima kasih dan sampai jumpa. Semoga kita tetap berada dalam keadaan sehat dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.